Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Pangeran ke-7 sedang melawan monster besar. Akhirnya penguatannya pun selesai. Aku udah gak sabar lagi. Tubuhnya terlihat menjadi semakin kuat. Dewa iblis raksasa. Kemampuanku sekarang telah mencapai tahap tertinggi. Hentikan ocehanmu sekarang. Dia pun mulai menyerang. Dia menggunakan skill formasi pertahanan iblis 100.000 kg. Serangannya diarahkan ke Pangeran ke-7. Aku mau melihat bagaimana kau menahan formasi pertahanan iblis 100.000 kg yang menekan tubuhmu. Lalu Pangeran ke-7 berhasil menahannya. Bisa berapa lama kau menahannya? Kau sebenarnya... Hah? Apa itu? Tiba-tiba ada orang yang sangat cepat lewat. Siapa pendekar hebat yang memiliki sinar tubuh aneh itu? Habislah kau sekarang! Pangeran ke-7 masih berhasil menahannya. Adik ke-10, cepat! Kejar sinar itu! Mumpung mereka sedang perang, ini kesempatan yang baik bagiku untuk mencari kunci ilmu sakti. Orang ini adalah Maha Pendekar Laut Hitam Utara, Pendekar Swante. Suara jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Hawa kekejaman dari perang ini sangat kuat. Kelihatannya suku iblis barbarian udah hampir kalah dalam peperangan ini. Semoga aja lubang darah di tempat pemujaan mereka belum terbuka. Adik ke-10, cepat kejar orang yang ada di dalam sinar itu. Cepat pergi, ini perintah Panglima Perang. Baik, lalu dia mengejarnya. Si pengekor udah datang. Jika bukan karena masih ada misi lain yang harus aku kerjakan sekarang, dia pasti udah aku habisi. Kalau emang gak ada kemampuan, coba aja ikuti aku terus. Sementara Kuchensha, dia masih terjatuh, tapi dengan cepat pedangnya menahannya dan membuat dia terbang. Sepertinya pedang ini sudah menganggapku sebagai tuannya. Terpancar suatu karisma dari pedang ini. Pedang ini harus diperlihatkan kepada guruku. Gak disangka pedang ini mau mengikutiku, padahal kemampuanku masih dalam tahap seperti ini. Jika hatiku sudah dapat menyatu dengan pedang ini, dan pedang ini dapat menyatu dalam tubuhku, pastilah kekuatanku akan meningkat pesat. Lalu tiba-tiba ada darah yang menetes. Ini adalah darah manusia. Saat dia melihat ke atas, ternyata ada banyak sekali anak kecil yang mati digantung. Sungguh bejat. Mereka semua ini adalah anak-anak kecil yang dikorbankan. Sungguh gak bisa dimaafkan. Monster besar ini mulai menyiapkan serangannya. Dan juga datang penjaga yang lainnya. Siapa yang berani menerobos masuk ke dalam tempat pemujaan kami? Habisi dia. Jadikan dia untuk kurban hidup-hidup. Kalian sekelompok binatang bejat. Kalian gak pantas hidup. Bunuh. 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 Kuchensha membantai para iblis barbarian itu. Aku akan membunuh kalian semua. Kalian semua akan mati tanpa liang kubur. Lalu monster besar itu mulai menyiapkan sesuatu di tangannya. Benda ini yang berbentuk seperti setengah yin dan yang ini loh, yang dicari oleh jiwa naga. Sepertinya mungkin darah ya. Darah-darah itu berkumpul ke dalam titik itu. Dan jiwa naga merasakan hawanya. Hawa roh darah menyerang tubuh. Hawa iblis menyebar. Itu adalah jade roh darah. Nah itu dia, jade roh darah. Gak disangka, sangat mudah mendapatkannya. Hawa-hawa itu mulai masuk ke dalam tubuh Kuchensha. Asalkan aku menghisap hawa roh darah yang sedang terserap oleh Billard, maka aku akan segera memiliki raga lagi. Pada saat itu, aku akan menguasai dunia. Sedangkan Kuchensha, dia masih pegang pedang ilahinya. Dan pedangnya seperti menahan Kuchensha dari hawa iblis itu. Kenapa hawa rohnya tiba-tiba menghilang? Sial, aku gak mudah menanti kesempatan ini. Pasti karena pedang itu yang menghentikannya. Tadi darahku bergejolak dan seluruh pikiran yang timbul adalah niat untuk membunuh. Tetapi sewaktu terkena hamparan sinar dari pedang tersebut, seketika niat itu hilang semua. Pasti karena pedang ini. Tiba-tiba muncul orang di belakang Kuchensha. Bocah, kau telah banyak membunuh orang-orangku. Gak disangka ada orang yang mampu mengalahkan tetua darah api, Pangeran Kerajaan Ruyi. Kelihatannya kemampuanmu lumayan juga. Mendengar itu, Kuchensha langsung melihat ke belakang dan langsung mencoba menyerang. Tapi dengan mudah, orang itu menghempaskan Kuchensha. Dia terhempas ke tanah. Dasar tolol. Aku adalah anak tertua dari kepala suku iblis barbarian.
Kemampuanku jelas-jelas berada jauh di atasmu. Akan kugunakan darah pangeran kerajaan Rui untuk kurban persembahan jade roh darah. Aku yakin dengan demikian akan mempercepat terbukanya lubang darah. Sewaktu pintu dunia iblis terbuka, dunia ini akan menjadi milik suku iblis barbarian. Ketika darah iblis tersebar di mana-mana, Glenn pun akan mati tanpa liang kubur. Ngawur. Suku iblis barbarian hanya menyengsarakan kehidupan rakyat. Selama aku masih bernapas, jangan harap kau bisa melakukannya. Dasar tolol. Kau gak akan bisa menghalangiku. Di dunia ini, gak ada orang yang dapat keluar dari ilmu dinding raja iblisku. Bahkan kau gak akan punya kesempatan untuk mendekatiku. Itu belum tentu. Aku akan mencobanya. Tiba-tiba ada yang muncul. Siapa kau? Pendekar Swante. Pendekar Swante akan memberikan pelajaran kepadamu. Siapapun gak akan dapat menerobos ilmu dinding bajaku. Siapa bilang? Lalu pendekar Swante berhasil menerobosnya. Bagaimana bisa? Serangan pendekar Swante berhasil menggores wajahnya. Lalu dalam sekejap, dia terpotong-potong dan akhirnya kalah. Sungguh lemah. Lalu dia melihat Ku Chen Xia dan berkata, siapa kau yang bisa datang ke tempat pemujaan ini? Pastilah bukan orang sembarangan. Dalam hati Ku Chen Xia, pendekar ini mampu menyingkirkan sosok hebat dari suku iblis barbarian dalam sekejap aja. Aku belum pernah melihat kekuatan yang seperti demikian. Pangeran ketujuh aja gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan orang ini. Aku gak tahu apakah orang ini kawan ataupun lawan. Aku tetap harus menjaga identitasku agar jangan sampai ketahuan. Aku harus mencari kesempatan untuk bersembunyi di ruang dimensi lain. Pendekar Swante berkata, jangan berkelit lagi. Kau pasti bukanlah pendekar Taois biasa. Ku Chen Xia membalas, suku iblis barbarian telah sembarang membunuh orang. Aku hanyalah seorang pendekar Taois biasa. Pendekar Swante melanjutkan, kau bisa berada di tempat pemujaan ini dengan mengenakan baju perang kerajaan Rui. Dan suku iblis barbarian sedang berperang sekarang. Kau pasti adalah orang dari kerajaan Rui. Dengan kemampuan yang kau miliki, kau bukanlah seorang prajurit atau jenderal biasa. Lalu pendekar Swante melihat pedang milik Ku Chen Xia, dan dia dengan sekejap langsung mengambilnya. Dalam hati Ku Chen Xia, kecepatan tubuh yang luar biasa, jauh di atas ilmu badan angin dan awanku. Sabar, kemana pedangku? Ternyata pedang dewa tanpa tanding. Badan pedang ini sangat kokoh, memancarkan hawa karisma yang tinggi. Hawa pedang ini memancar kemana-mana. Saat dia memegangnya, pedangnya memberontak. Pedang yang bagus sekali. Pedang yang punya prinsip. Pedang ini sekuat tenaganya memberontak kepadaku. Gak mau mengakuiku sebagai tuannya. Ini bukan senjata biasa. Ini adalah pedang kaisar kuno. Pedang penakluk iblis. Siapa kau sebenarnya? Sampai-sampai pedang ini mau mengakuimu sebagai tuannya. Ku Chen Xia gak menjawab. Gak apa-apa kalau kau gak mengakuinya. Aku pasti akan mengetahuinya. Lalu dia menyerang ke arah tembok. Ternyata dia menghancurkan patung batu suku iblis barbarian itu. Kenapa? Di dalam patung itu ternyata ada sebuah batu dan dia mengambilnya. Ternyata ilmu maha penelan dewa ada di sini. Kunci ilmu sakti ada di tanganku. Dunia akan menjadi milikku. Kita sekarang sedikit melihat background dari pendekar Swante. Pendekar Swante memiliki gelar sebagai maha pendekar Laut Hitam Utara karena ilmunya yang sangat hebat dan tindakannya yang sangat kejam. Dia dianggap oleh sekte sesat oleh orang-orang. Sewaktu masih kecil, seluruh keluarga Swante dibunuh karena ada orang licik yang mau merebut kitab ilmu penelan dewa warisan keluarganya. Swante kemudian mati-matian berlatih ilmu penelan dewa dan akhirnya dia berhasil membahaskan dendam keluarganya. Dia bersama pendekar dewa siluman dan pendekar dewa kegelapan disebut sebagai tiga maha pendekar Laut Hitam Utara. Dalam melatih ilmunya, Swante mengalami kesulitan untuk naik ke tahap yang lebih tinggi lagi. Kekuatan dari ilmu penelan dewa tiada tandingannya. Hanya sedikit orang aja yang berhasil dalam mempelajari ilmu itu. Swante adalah salah satunya. Untuk bisa mencapai tahap yang lebih tinggi dari ilmu penelan dewa, yaitu ilmu maha penelan dewa, Swante datang ke tempat pemujaan suku iblis barbarian. Kemudian bertemu dengan Billard. Lalu setelah itu, Ku Chen Xia menyiapkan sebuah boneka untuk mengelabuhinya. Dia pun pelan-pelan menjauh. Mumpung ada kesempatan, sebaiknya segera masuk ke ruang dimensi lain. Mau menipuku dengan ilmu boneka pelindung 5 unsur yang rendahan itu. Dalam sekejap, dia meledakkan bonekanya. Wah, hanya dengan satu pukulan aja, dia mampu menghancurkan boneka pelindungku. Di mana dia? Dalam sekejap, pendekar Swante langsung ada di depan Ku Chen Xia. Pendekar Swante langsung mentotok tubuhnya, dan dia mentotoknya berkali-kali. Ku Chen Xia mencoba menyerang, tapi serangannya nggak ada. Kenapa bisa begini? Bodoh. Ada 9 titik jalur hawa energi dalam tubuh manusia. Itu adalah jalur yang mengatur peredaran hawa energi di dalam tubuh. Aku telah menutup jalur hawa energimu. Lalu Ku Chen Xia diikat dan dia ditarik. Dia melihat Jade yang iblis tadi, dan pendekar Swante langsung menyerang dan menghancurkannya. Ku Chen Xia pun dibawa pergi. Sedangkan pangeran datang ke gua itu dan dia nggak sengaja menemukan pecahannya. Lalu saat pangeran ke-10 mengambilnya, aduh, sungguh menyilaukan mata. Lalu tiba-tiba, siapa? Itu adalah kursi singgasana Ayahanda.
Yang duduk di singgasana itu adalah diriku, kakak ketujuh. Kekuasaan, kemuliaan, kekuatan, asal kau mengikuti peraturanku, semua ini akan menjadi milikmu. Juga termasuk diriku, asalkan kau mengambil ini. Saat dia mengambilnya, gak sembarangan. Aku adalah pangeran ke-10 kerajaan Ruyi, Kiran. Mana mungkin termakan godaan menyesatkan dari suku iblis barbarian. Dia pun pergi, tapi dia ragu-ragu. Apakah dia mengambilnya kita nggak tahu. Tapi sih harusnya sih iya. Dia pun akhirnya pergi. Di dalam kolam darah itu, ternyata ada seseorang. Yang bersembunyi itu adalah pangeran ke-1 kerajaan Ruyi, Kantat. Ternyata pangeran pertama mendapatkan 2 jade roh darah. Lalu tiba-tiba banyak sekali iblis barbarian yang muncul. Siapa yang begitu bernyali besar mencuri jade roh darah? Jika ingin jasadmu utuh, serahkan jade roh darah. Orang ini adalah suku monster gunung api. Cepat menyingkirlah kalian, makhluk rendahan. Habisin dia. Para monster itu maju, tapi dengan mudah dikalahkan oleh Kantat. Saudara-saudaraku. Lalu monster ini mematahkan kedua tanduknya sendiri. Dia mematahkan tanduknya sendiri. Nih, lihatlah jurusku. Jurus bor roh iblis. Sepertinya lumayan juga, tapi dengan mudah Kantat menyerang dan membunuhnya. Kedua jade roh darah itu dimasukkan ke dalam tas. Demi mencari jade roh darah, aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun. Sayang sekali, baru 2 buah aja yang terkumpul. Jika dapat terkumpul lengkap 7 buah, maka saat Kuchencha dibawa, Swante melihat sebuah konvoi. Dia membunuh para prajurit itu dan mengambil sebuah vase. Swante telah merebut obat mujarab. Pembunuh yang sadis. Tetapi sehebat apapun dirimu, Swante, kau nggak akan bisa lolos dari kurungan es yang kubuat dari kristal es kutub utara. Kalian tahu kan, wanita ini yang pemimpin selanjutnya dari Pulau Naga ya. Lalu dia membuat sebuah perisai es dan mencoba menjebak Swante. Swante, asalkan kau mau menyerah dan menyerahkan kunci ilmu penilaian dewa serta melepaskan Billard, aku akan melepas kamu dari kurungan es itu. Identitasku akhirnya ketahuan juga. Oh, ternyata kau adalah pangeran ke-19. Lalu dengan mudah kurungan es dihancurkan dan Swante langsung menyerang. Untungnya dia berhasil menahannya dengan pedangnya. Dia pun tapi dipukul mundur. Tidak salah kalau disebut pedang hati naga. Tanpa pedang itu kau pasti udah mati sejak awal. Lihatlah kehebatan pedangku. Ini calon leader dari Pulau Naga belum dikasih tahu namanya ya. Jadi sementara pakai term seperti wanita itu atau dia untuk sementara. Dia terus mencoba menyerangnya. Dalam hati Kuchencha, walaupun Swante bertempur sambil memegangi diriku, dia tetap aja unggul dalam pertarungan. Sebaliknya, Merli, si gadis naga awan, terlihat makin kesulitan dalam menahan serangan dari Swante. Oke, namanya Merli. Merli, hutang budimu kepadaku udah lunas. Cepatlah pergi. Apapun yang telah kuputuskan dan bagaimana nasib yang akan kuterima, tiada seorang pun yang dapat mengubahnya. Dia pun mengeluarkan serangan yang besar. Kekuatan dari pedang hati naga dapat membuat tubuh lawan menjadi terasa berat dan membuatnya menjadi pusing. Billard, berikutnya aku nggak berhutang padamu lagi. Tapi tiba-tiba, celaka, Swante berpindah di belakangnya. 9 titik jalur hawa energinya juga telah ditutup. Mereka berdua pun dibawa. Mereka dibawa ke pegunungan di dekat Laut Hitam Utara. Mereka berdua pun dilemparkan ke dalam sebuah lubang. Dan ternyata Kuchencha pingsan. Lalu akhirnya dia bangun. Kau udah sadar? Ternyata kau pingsan sewaktu kita dibuang ke tempat ini. Sungguh memalukan. Aku menemukan buah liar di dalam buah ini. Makanlah. Titik meridian kita masih belum terbuka juga. Ternyata ilmu penilaian dewa sangat hebat. Untuk membalikan telapak tangan aja, aku masih belum sanggup. Apa itu ilmu penilaian dewa? Kau nggak tahu? Ilmu penilaian dewa adalah ilmu yang sangat hebat dan istimewa di dunia ini. Kekuatannya sanggup untuk memindahkan gunung dan mengguncang lautan. Konon katanya, barang siapa yang berhasil melatih ilmu ini, dia dapat melawan Kaisar Phoenix. Dalam hati Kuchencha, jika aku bisa mempelajari ilmu penilaian dewa ini, lalu tiba-tiba Merli mulai membuka bajunya. Panas sekali. Kenapa terasa sangat panas sekali? Panas. Kenapa kelakuanmu jadi aneh? Aku gak boleh melihat hal yang gak pantas seperti ini. Jantungku berdetak sangat kencang. Kenapa terasa panas sekali? Lalu Kuchencha juga mulai membuka rompi pedangnya. Rasanya seperti berada di dalam lautan api. Kenapa begini? Jangan-jangan. Lalu tiba-tiba mereka berdua dan Kuchencha melempar batu yang dia pegang. Saat batunya mengenai bebatuan, mereka akhirnya sadar dan Kuchencha ditampar. Kalau kau berani menyebarkan hal yang terjadi hari ini, aku akan membunuhmu. Bukankah kau sendiri yang mencari buah liar itu? Dasar binatang atau malu, maniak, manusia rendahan. Aku mau pakai pakaianku. Dasar binatang, balikan badanmu. Lalu tiba-tiba ada tali yang muncul dari atas. Apakah ini suatu jebakan? Minggir, aku mau naik ke atas. Masih lebih baik terkena jebakan daripada bersama seorang maniak. Saat aku memanjat, kau jangan sembarangan melihat ke atas. Dasar maniak.
Mereka berdua pun sampai ke atas. Terima kasih kalian berempat yang telah menolongku. Ini udah semestinya. Gak perlu sungkan. Hari ini kami ingin membunuh si iblis Swante. Merli bertanya, apakah kalian 4 pendekar terkenal dari perguruan petir langit, 4 pendekar pembasmi iblis? Waktu pertemuan akbar dunia persilatan sebelumnya, aku pernah melihat kalian berempat. Ternyata Nona cukup jeli. Kami adalah 4 pendekar pembasmi iblis dari perguruan petir langit. Mereka bertiga adalah adik seperguruanku. Yang paling kiri adalah Tifa, yang kedua dari kiri adalah Ekar, yang kedua dari kanan adalah Hiro, dan yang paling kanan adalah Sihan. PR banget nih ngafalin namanya. 10 tahun yang lalu, Swante membantai orang-orang dari perguruan kami dan juga membunuh guru kami. Kami terus mengejar dia selama 10 tahun ini. Dan sampai sekarang pun, kami masih terus mengejarnya. Dia merampas obat mujarab kami. Itulah yang bisa membuat kami tahu jejak dirinya. Kami terus mengikuti dia. Dan secara kebetulan, berkesempatan menolong kalian berdua. Semoga kalian berdua dapat membantu kami untuk membunuh iblis ini. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri sewaktu Swante melakukan pembunuhan dan juga perampasan. Lalu kenapa lambang bendera perguruan petir langit adalah seekor kalajengking? Kebetulan gelar ketua perguruan kami adalah pendekar merah pembasmi iblis, sehingga kalajengking merah dijadikan sebagai lambang bendera. Merli bertanya, oh iya, bagaimana cara kami membantu kalian? Sihan menjelaskan, karena iblis Swante pasti akan kembali lagi ke sana untuk menyerang kalian. Dengan berat hati, kami memohon kepada kalian untuk kembali lagi ke dalam gua itu. Pada saat itu, kami akan menggunakan keunggulan geografis dari pegunungan dan juga gua tersebut untuk mencabut nyawanya. Merli membalas, bagus juga. Aku bisa menghapus rasa malu karena kekalahan sebelumnya. Kuchensia memotong, tunggu dulu. Kalau aku mengikuti rencana kalian, bukankah kami juga akan ikut menjadi korban ketika kalian membunuh Swante? Tenang saja, asalkan kau memegang cakar setan Taiyin ini, kau dapat terhindar dari serangan kami. Ya sudahlah, tolong kalian jaga aja dengan baik temanku ini. Aku akan turun sendiri ke gua itu. Saat lewat, Kuchensia berkata kepada Merli, beberapa orang itu bukanlah orang baik. Jika ada kesempatan, kau harus melarikan diri. Oh iya, apa kalian bisa bantu membuka jalur hawa energiku yang tertutup? Gak masalah, itu hanya masalah kecil. Oke, aku pergi dulu, berhati-hatilah. Lalu tiba-tiba Merli dipukul sampai pingsan. Ketua, Swante membuang kedua orang ini ke dalam gua ini. Apakah Swante menganggap mereka berdua ini adalah sampah? Lalu dia gak kembali lagi. Swante gak pernah meninggalkan korbannya hidup-hidup. Dia pasti akan kembali lagi. Dan pada saat itu, setelah menyelesaikan tugas kita akan bersenang-senang dengan gadis ini. Ternyata Kuchensia masuk ke ruang dimensi lain. Guru, kau di mana? Tenang, aku juga tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. 4 orang tersebut bukanlah orang baik. Mereka ingin menjadi kamu sebagai umpan untuk memancing Swante. Dan cakar iblis Taiyin yang mereka sebutkan itu bukanlah senjata pusaka pelindung diri. Fungsi alat itu adalah untuk mengurung Swante ketika mereka menggunakan formasi penyerangan. Dan kau juga akan ikut mati bersama Swante. Tetapi formasi serangan mereka juga merupakan suatu kesempatan bagimu. Pada saat itu, gunakanlah tubuhmu untuk menahan formasi serangan mereka. Swante pun akhirnya datang. Cepat, dia udah datang. Kembali ke posisi masing-masing. Lalu Swante turun. Saudara-saudaraku, ayo cepat serang. Mereka udah mulai menyerang. Ikutlah perkataanku, terima serangan mereka. Dan pada saat yang bersamaan, kau segeralah melatih teknik segel Dewa Kaisar. Pendekar Swante, inilah akhir dari riwayatmu. Kunci ilmu penelan dewa akan menjadi milik kami sekarang. Tapi ternyata Swante ada di belakang mereka. Lalu serangannya mulai pergi ke arah Kuchensia. Pelatihan kali ini dibandingkan dengan yang sebelumnya terasa sangat menderita. Bertahanlah. Kekuatan beberapa orang ini berbeda dengan orang pada umumnya. Ini akan sangat membantu dalam pelatihanmu. Sebentar lagi, Swante akan membalas serangan mereka. Bersabarlah sedikit lagi. Lihat, bukankah titik bintang energi dalam tubuhmu terbuka beberapa lagi? Dan ternyata saat pingsan, Merli diikat. Gak disangka, 4 pendekar pembasmi iblis dari perguruan petir langit begitu hina. Mereka telah memanfaatkanku dan Billard. Itu pasti formasi serangan mereka untuk menggempur Swante. Celaka, Billard masih ada di gua itu. Lalu satu orang sadar, Swante, kenapa kau bisa di luar gua? Lalu Swante menyerang. Rupanya segitu aja seranganmu. Tapi tiba-tiba serangannya berhasil melukai orang ini. Swante, berhenti melukai ketua kami. Rupanya burung-burung sedang berkumpul. Swante menyerang mereka semua. Dan dengan mudah mereka semua terhempas. Ternyata dia dapat menggempur kami dalam waktu bersamaan. Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa, aku baik-baik aja. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!